Salam olahraga. Apa kabar untuk teman-teman semua? Ya, kembali kita membahas prediksi kita di hari ini. Pertandingan dari Europa League udah kita bahas di video yang udah tayang. Buat teman-teman semua, pertandingan laga-laga yang bakal bermain di nanti malam Europa League udah aku bahas, dari Liga 1 udah aku bahas, dari pertandingan dari Liga Champion Asia yang bermain pada di AFC Champions League itu kita saya bahas di video sebelumnya, dan ini aku bakal membahas pertandingan dari Conference League yang bisa dikatakan laga-laga yang di luar pertandingannya. Dan buat teman-teman semua, ingat jangan lupa di subscribe, yang belum di subscribe jangan lupa untuk di like, berikan komentar kalian, dan silakan komen-komen untuk pertandingannya. Oke, kita masuk ke pertandingan yang pertama. Tentunya laga-laga yang ditunggu oleh semua orang di hari ini, teman-teman semua. Dimana pertandingan pertama tentunya ya. Oke, pertandingan pertama yang bakal kubahas itu dari AZ Alkmaar bakal bertemu Shelbourne. Pada pertandingan ini, di laga kedua tim ini dari Conference League yang bakal bertemu pada laga sebentar malam di jam 12:45. Untuk di pertandingan ini, saya rasa di laga sebentar kita mengambil di AZ Alkmaar di laga kedua tim ini dengan kita memberikan power 2. Oke. Di laga Universitas Craivao bakal menghadapi Mainz 05, di mana Mainz 05 memberikan power setengah sampai di power 1 bola pada pertandingan kedua tim ini. Dan kira-kira untuk di laga ini kalian lebih berfeeling di mana pada nanti malam, dan mungkin bisa kalian komen ya kawan-kawanku semua. Jadi untuk di laga ini emang dari over under dari di 2,5 sampai di angka 3, ada yang mengatakan Bang sebaiknya pertimbangkan dengan laga-laga yang bermain. Dan aku rasa untuk di kedua tim ini ya boleh kita pertimbangkan dengan laga-laganya. Kita mengambil di pertandingan ini yaitu di Universitas Craivao dengan menampung seperempat bola di babak pertama. Dengan over under di laga kedua tim ini, silakan teman-teman semua kita agaskan yaitu di over 2,5. Di laga berikut ada Drinks Monster bakal menghadapi BK Häcken. Drinks Monster di pertandingan ini dengan beberapa pertimbangan ya, ada bermain leg-legan, Drinks Monster memberikan seperempat bola ataupun si BK Häcken memberikan seperempat bola. Dengan laga kedua tim ini nanti ya, kalau kita lihat pada laganya ya, boleh kita pertimbangkan. Aduh. Ya, di ini kita pertimbangkan dengan bermain di laga kedua tim ini. Kalau kita lihat dengan over under dengan odds-nya juga, saya mempertimbangkan di laga kedua tim ini ya, sebaiknya kita mengambil di mana menurut kalian semua. Saya rasa di laga kedua tim ini kita lebih berfeeling di pertandingan kedua tim ini yang bakal bermain yaitu di over 2,5 bola ya, pertandingan dari Drinks Monster menghadapi BK Häcken. Oke, di laga berikut dengan Hamrun Spartan. Hamrun Spartan sendiri bakal bertemu Lincoln F. Jadi Hamrun Spartan ini dia memberikan power setengah dengan power 3/4 dengan power 1 ya. Jadi untuk di pertandingan Hamrun Spartan ini ya, kira-kira apakah pertimbangan kita di laga ini bakal bisa tercapai dengan beberapa pertimbangan yang kita sarani. Dan untuk di laga ini kita lebih memilih di Lincoln Ips ya. Aku lebih
memilih di Lincoln Ips dengan menampung 3/4 bola pada pertandingan kedua tim ini. Dengan ya mau apa dibilang, boleh dipertimbangkan dengan kita gaskan di under 2,5 bola. Oke, kira-kira brodi-brodiku semua, apakah kalian punya pertimbangan yang lebih, punya pertimbangan yang boleh kita masukkan pada laga kedua tim ini? Ya boleh aja, dan kalian gak usah khawatir kawan-kawanku semua. Kalau nanti ada pertandingan yang belum saya bahas, tapi kalian tonton dulu, jangan pula kalian hanya nonton video ini, tapi video dari yang udah saya bahas untuk pertandingan di hari ini itu belum saya bahas, belum kalian tonton, sama aja bohong bos. Ya ingat, ditonton dulu ya. Jadi untuk pertandingannya ya, ini mana itu ya, kita di laga yang barusan kita bahas. Oke, kita bakal masuk ke pertandingan dari Lech Poznan ya. Lech Poznan sendiri bakal bertemu yaitu Lausanne Sport. Jadi Lech Poznan bakal bertemu si Lausanne Sport dengan power 1/4 sampai power 3/4 yang diberikan Lech Poznan pada pertandingan kedua tim ini. Boleh kalian lihat dengan beberapa saran kita di laga kedua tim ini yang bakal kita gaskan dengan over-under di angka 3 sampai di 3,5. Aku betul-betul melihat peluang di laga sebentar ya. Ini pertandingannya sepertinya under goal. Makanya aku lebih memilih di pertandingan kedua tim ini bermain di under 3,5 ya, pertandingan di Lech Poznan di kedua tim ini. Dan boleh kalian pertimbangkan juga di laga sebentar ya, untuk pertimbangkan yang mana lebih oke. Oke, kita gaskan dengan pertandingan yang nggak kalah seru juga, pertandingan dari Omonia Nicosia bakal bertemu Dinamo Kiev. Omonia Nicosia bermain leg-legan pos 1/4 sampai pos setengah dengan kedua tim ini yang bakal bermain, dan saya rasa di por-poran di kedua tim ini yang bisa kita lihat karena over-under di 2,4 dan sampai 2,3/4 pertandingan kedua tim ini. Ya, apakah kalian semua pertimbangkan di laga kedua tim ini? Boleh, karena lihat aja keseriusan kedua tim ini ketika bertemu ya pada laga di sebentar. Jadi aku mempertimbangkan pada laga ini kita lebih memilih di Omonia Nicosia bermain di under 1 pada babak pertama. Omonia Nicosia aku bermain di under 1, dan tentunya kita gaskan di over 2,5 bola. Kok di over 2,5 bola di full time ya. Under 1 tuh aku bilang di babak pertama tuh bakal nggak ada gol, dan kita mengambil di Dinamo Kiev menampung 1/4 bola di babak pertama. Oke, di Krakow Krestova bermain di tempat netral bakal menghadapi Rapid Wien. Jadi di pertandingan kedua tim ini sang tuan rumah memberikan power 1/4 ya, dengan sampai di power 3/4 di pertandingan laga nanti malam, dengan ada juga ya. Dan kira-kira dari kedua tim ini yang bakal bermain di kandangnya Krakow, di kandang tempat netral, apakah kalian punya pertimbangan dan ya gimana? Saya rasa untuk di kedua tim ini yang bakal bermain ya, boleh kita pertimbangkan dengan memilih di over 2,4 di pertandingan Krakow bakal bertemu Rapid Wien, dan kita memilih di Rapid Wien menampung 3/4 bola. Sigma ya, Sigma Olomouc bakal menghadapi NK Klik. Nah, Sigma bermain leg-legan, ada memberikan 1/4, si NK Klik ini juga memberikan 1/4. Jadi kedua tim ini sama-sama memberikan skor 1/4 kedua tim ini, dan aku yakin di pertandingan ini ya, di pertandingan ini si NK Klik ini bakal menang ya. Aku bilang di kedua tim ini NK Klik ini bakal menang, dan tentunya
Di laga kedua tim ini, kalau aku mau mempertimbangkan dengan beberapa performnya, di NK Klik ini kita gaskan di over 2,5 bola. Slovan Bratislava bakal bertemu Rayo Vallecano, dengan Rayo Vallecano memberikan setengah sampai di for 1. Di for setengah ini bakal dalam pertimbangan yang lebih dengan over under di 2,5 pada laga kedua tim ini, dengan odds dengan over undernya. Kira-kira dari teman-teman semua mempertimbangkan laga kedua tim ini di mana baiknya. Saya mengatakan ke teman-teman semua, kita gaskan di Slovan Bratislava menampung 1 bola pada laga kedua tim ini. Oke, di Aberdeen bakal menghadapi FC Noah ya. FC Noah sendiri dengan bermain leg-legan, si Aberdeen memberikan 1/4 bola, setengah bola pada pertandingan laga nanti malam, dengan odds yang disarani pada pertandingan kedua tim ini. Dan kalian lebih berfeeling di mana untuk kedua tim ini? Apakah kalian lebih bermain di por-porannya atau di over-undernya? Dan aku mempertimbangkan di kedua tim ini, kita lebih mengambil di FC Noah menampung di 1/4 bola pada babak yang pertama. Oke, kawan-kawanku semua, gimana? Kalau ada yang kurang setuju silahkan di komen ya, pertandingan dari Aberdeen menghadapi FC Noah. Oke, kita bakal lanjut dengan kedua tim ini di pertandingan sebentar ya. Ada laga pertandingan dari yang nggak kalah seru juga, yaitu Breakbird bakal menghadapi Samsunspor. Di pertandingan Breakbird bakal menghadapi Samsunspor ya, Samsunspor sendiri memberikan por 3/4 sampai por 1/4. Dengan kedua tim ini ya, boleh kalian lihat apakah si Samsunspor ini bisa memberikan kejutan, ya kan? Apakah bisa memberikan kejutan atau gimana dengan over under di 2,3/4 di kedua tim ini. Jadi aku melihat peluang yang ada di pertandingan kedua tim ini, apalagi melihat dengan odds yang diberikan si laga kedua tim ini, boleh kita pertimbangkan ya pada nanti, yaitu dinampung di por di Samsunspor. Ya, aku lebih lihat sih kita menampung por di break dengan mempertimbangkan kedua tim ini dinampung di 1/4 pada laga kedua tim ini. Oke, dan over undernya kita gaskan di over 3 teman-teman semua. Di laga Drita ya bakal menghadapi Skenex 79. Drita sendiri bermain leg-legan, memberikan 1/4 dan dia memberikan 1/4 bola pada pertandingan kedua tim ini yang bakal bermain. Dan pertandingan laga kedua tim ini ada yang boleh kita lihat dengan beberapa pertimbangan kita untuk kedua tim ini, karena Drita sendiri dengan odds ya yang udah lumayan ya, tadi masih ada 1/3/4, kita gaskan di over 2 pada pertandingan kedua tim ini yang boleh kalian pertimbangkan pada sebentar malam. Dan pertimbangkanlah untuk match-matchnya di hari ini. Di laga Fiorentina sendiri bakal bertemu AEK Athens. Dengan Fiorentina sendiri dia memberikan pos 1/2, 3/4 dan 1 bola. Di pertandingan kedua tim ini ada juga pos 1/4 pada laga sebentar. Apakah kalian yakin dengan laga yang disarani pada sebentar ini, apakah Fiorentina bisa unggul di kedua tim ini? Nah, aku mengatakan ke teman-teman semua, secara oddsnya ini ada yang berubah, ada yang mulai naik, ada yang turun. Bisa kalian lihat dengan kalau kalian teliti dari berapa. Nah, kalau aku bilang untuk di pertandingan ini kita gaskan di over di 2/4 pada pertandingan Fiorentina bakal menghadapi Ajax, dan kita bisa mengambil di Fiorentina win pada laga nanti malam. Rijeka bakal menghadapi AEK Larnaca ya. Rijeka sendiri memberikan dengan bermain leg-legan dengan por 1/4 di kedua tim ini. Rijeka ya
di laga kedua tim ini juga ada poros tengah di laga nanti. Aku mempertimbangkan di laga Rijeka pada kedua tim ini. Saya menyaranin ke kalian, kalau kalian rasa di pertandingan sebentar punya peluang di hari ini, ya silakan pertimbangkan baik-baik. Ya, kita gaskan untuk peluang yaitu di over 2 pada laga Rijeka menghadapi AEK Larnaca. Nah, ada Jelenex itu dia memberikan por 3/4, por 1 dan por 1,5. Wah, ini pertandingannya betul-betul di laganya terus dipantau oleh semua orang, dan aku rasa kita mengambil di Jelenex dengan mengambil di win pada pertandingan kedua tim ini. Tentunya kita gaskan di over 3. Legia Warsawa sendiri bakal bertemu si Sparta Praha. Sparta Praha memberikan por 1/4 dengan bermain lek-lekan, dan gantian juga si Legia memberikan 1/4, over under di 2/4 sampai di 2/3/4 pada pertandingan kedua tim ini. Aku mengira di laga yang bakal bermain di kandangnya si Legia ini boleh kita gaskan yaitu di over 3/4 pada laga kedua tim ini di laga Legia menghadapi Sparta Praha. Crystal Palace sendiri bakal bermain menghadapi Strasbourg di pertandingan kedua tim ini, bermain di kandangnya, dan ini bukan hal yang sulit. Semoga di kedua tim ini dengan beberapa pertimbangannya, aku mengatakan ke teman-teman semua boleh kita gaskan di over 2/4 meskipun Crystal Palace sendiri bakal bermain tandang ke kandangnya Strasbourg, dan boleh kalian pertimbangkan laganya. Di laga terakhir dari pertandingan kedua tim ini yang bakal bermain, tentunya ada Shamrock Rovers yang bakal bermain di kedua tim ini, dan aku yakin Shakhtar itu bakal menang. Makanya kita memberikan 1 bola pada pertandingan ini di sebentar boleh menjadi pilihan kita di hari ini. Dan buat kalian semua yang mungkin yang bertanya-tanya, Bang, kira-kira dari bagaimana sih untuk di odds-nya, ya gaskan di over 2,5 bola. Oke, inilah pembahasan kita di hari ini. Mungkin kalian nggak bisa banyak tanya ataupun mungkin ada komentar-komentar yang lain, silakan komen untuk pertandingan di hari ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, komen. Salam olahraga.